الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat sama-sama berkumpul di lembaga adat Melayu. Hadir bersama kita dari perwakilan pemerintahan dan juga dari adat, para guru-guru kita baik yang di Batam ini dan juga dari Sulawesi, Banda Aceh, para hadirin, hadirat, ibu-ibu sekalian, apabila hadir di tempat yang mulia. Bahwa kedatangan kami dari Aceh yang tadi saya telah katakan sudah 3 kali ke Batam ini, yaitu untuk mendakwakan ajaran tauhid tasawuf yang dinamakan dengan juga kata singkatnya MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Majelis pengajian Tauhid Tasawuf ini yang terkandung di dalamnya ialah ajaran tasawuf dan kesufian yang berdasar dari yaitu rukun agama kita yang ketiga, yaitu ihsan, ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwasanya saya melihat kalaulah mengenai dengan ajaran keimanan akidah ini umat telah banyak mengetahui dan mengamalkan. Kalau yang berkaitan dengan perintah dan larangan, mereka sudah banyak mengetahui, walaupun sedikit yang mengamalkan, tapi sudah paham sedikit. Jadi mengenai dengan tasawuf dan kesufian ini jarang adanya. Bagaimana dimaklumi bahwa tasawuf yaitu ada 2 makna. Pertama, tasawuf itu untuk mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek. Apa sifat-sifat nafsu yang jelek yang ada pada hati kita? Namanya ya, sifat kedengkian, sifat kesombongan, sifat sikat bohong, pemarah yang berlebihan, dan juga tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Itu juga sifat-sifat nafsu yang jelek. Dan sangat pemarah, jadi marah bukan karena Allah, karena nafsu. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek, agar sifat-sifat nafsu yang jelek ini kita buang jauh-jauh, dan untuk dapat mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik, mana bisa kesabaran, rendah hati, rela, dan juga kita benar, dan juga kita istilahnya peduli. Bukan hidup ini hanya kita mementingkan diri kita, juga kita peduli kepada yang lain. Sifat futuwah
ini bagus, artinya kita dapat melihat orang, kelebihan orang. Kita tidak teringat bagi kita kelebihan kita dan hak kita. Hak orang ada pada kita, hak kita tidak ada pada kita. Itu dikatakan sifat perjuang, sifat imbisan, keterbukaan. Kita siap melayani siapa saja dan kita siap direndahkan atau diperkecilkan atau dihina asal tidak berusaha pada agama. Asal dengan kita lupa kepada menyaksikan Allah. Jadi sifat-sifat keterbukaan, kita berani menyampaikan apa yang dalam hati kita kepada teman kita, terbuka dan kita siap dipersembahkan. Jadi kita supaya tidak ada terjadi antara kita itu waham-waham atau ragu-ragu dalam kehidupan ini. Itu tasawuf. Dan tasawuf juga itu tarekat. Jadi tasawuf di segi ilmu yaitu akhlak yang bagus, di segi amal adalah bagaimana kita supaya berkemauan untuk kita berkemauan memperkenankan seruan Allah. Tasawuf. Allah selalu memanggil kita, tapi kita tidak dengar. Padahal pada khatar hakani dan di dalam hati kita ini selalu mendorong, menarik kita supaya kita dapat memperkenalkan seruan. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ajibu da'i Allah, dikenalkan oleh kamu akan seruan Allah. Allah menyuruh kita supaya kita harus dapat memutuskan ingatan kita kepada lainnya. Tabattal ilahi tabtillah, putuskan olehmu akan selain Allah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh mengingat selain Allah, hanya Allah. Allah memerintahkan kita untuk tajrid, mengosongkan hati kita kepada selain Allah. Jadi kalau kita telah dapat mengosongkan batin kita kepada selain Allah, berarti kita telah memperkenankan seruan. Sama seorang umpamanya seperti ayah atau ibu. Ayah dan ibu selalu memanggil kita supaya dipanggilnya kita selalu harus ingat kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu melarang kita supaya kita jangan ingat kepada lainnya. Kalau ingat lainnya sedikit-sedikit boleh, tapi harus banyak mengingat ayah dan ibu. Itu umpamanya. Mengapa? Karena ayah dan ibu kita itu penyebab ada kita. Bantu kita waktu kecil. Jadi kalau Allah bukan penyebab lahir, memang Allah itu yang mengajarkan dia, yang selalu memberi rezeki, bantuan kepada kita. Jadi dari itu Allah itu sangat mengingat kita supaya kita dapat bersyukur kepadanya, dapat senantiasa hanya di dalam hati kita Allah. Itu artinya tasawuf, bagaimana berjalan kemauan kita kepada Allah. Jadi berjalan kemauan kita kepada Allah supaya kita dapat memperkenankan seruan Allah, itu dikatakan tarekat. Itu dikatakan tarekat.
Jadi bagi orang tasawuf, dia harus paham istilah-istilah. Pertama istilah syariat, dan kedua istilah tarekat, ketiga istilah hakikat, keempat istilah makrifat. Jadi kalau syariat ini yaitu pengamalan dahir, namanya sembahyang, pengamalan dahir, puasa, itu syariat. Kita umpamanya gaul dalam mencari rezeki, bagaimana menurut syarat rukun, naik haji, kita tahu syarat rukun haji, itu adalah syariat. Kemudian oleh orang sufi tasawuf, kita tidak cukup untuk sekedar memahami dan mengamalkan syariat. Karena syariat itu jalan dahir. Kita dituntut supaya kita bertarekat. Kita berjalan kepada Allah dengan batin. Jadi kalau syariat berjalan kepada Allah dengan jalan dahir, jadi kita tidak cukup, harus bertarekat dan berjalan kepada Allah dengan batin, hati kita. Supaya hati kita berjalan, artinya selalu ingat, selalu utuh hati kita kepada Allah. Kita dapat murakabah keringat hati kepada Allah sambil mengharapkan bantuan Allah. Kita bisa bermusyahadah, menyaksikan kepada diri kita dan alam semesta. Itu umpamanya tarekat. Jadi tarekat banyak, tarekat ini oleh ulama sufi melakukan atau membuat sistem tarekat. Ada yang Naqsyabandi, ada Syatari, ada Qadir, jadi ada Tijani, banyak tarekat. Maka kita dituntut untuk mengetahui tarekat dan mengamalkan tarekat. Mengetahui tarekat dan mengamalkan tarekat untuk kita dapat sampai kepada hakikat. Jangan sekedar kita bertarekat tetapi tidak sampai ingatan kita kepada hakikat. Yaitu hakikat. Yang dimaksud adalah kita dapat terlihat perbuatan, hilang perbuatan lainnya. Terlihat sifat Allah, hilang sifat lainnya. Terlihat zat Allah, hilang zat lainnya. Kita hilang di dalam wujud Allah. Itu hakikat. Jadi kita tarekat ini untuk kita bisa berhakikat. Kita dekat dengan Allah. Setelah hilang kita dekat dengan Allah. Umpamanya surah anak menghadap ayah atau ibunya, dia tidak teringat lainnya. Dirinya pun hilang. Jadi baru dia menyatu dengan ayah dan ibunya. Lalu penuh kasih sayang. Jadi begitu Allah. Jadi terlihat perbuatan. Terlihat umpamanya kita terlihat perbuatan ibu. Apa dilakukannya? Hilang perbuatan itu. Jadi itu hakikat. Jadi tarekat, apapun tarekat, muaranya kepada hakikat. Dan hakikat itu untuk mendahirkan ma'rifat. Jadi makna mendahirkan ma'rifat hanya Allah yang ada. Yang lainnya tidak ada. Diri kita tidak ada. Jadi kita pandang di dalam dunia, kita dapat bersamanya, berpegang dengannya, setelah kita teringat kepada kita. Setelah pernah dikatakan makam. Maka pada waktu itulah kita istirahat.
Artinya akal kita tidak berfungsi lagi untuk berpikir begini, dan juga kita tidak lagi artinya teringat perbuatan kita siapa kita, karena kita sudah kembalikan kepada Allah itu semua. Jadi kita istirahat. Sama umpamanya seperti orang tidur, dia istirahat. Mengapa dia istirahat? Ya, tidak apa-apa lagi. Jadi kalau orang sufi dan karena dia itu sudah kembali kepada Allah, dia tidak ingat apa-apa lagi. Bukan tidak ingat apa-apa, dia tidak melakukan syariat. Dia melakukan, tapi bukan dengan dirinya, dia melakukan dengan Allah. Jadi mudah baginya untuk melakukan apa yang dia lakukan, karena bukan dengan dirinya, tapi dengan Allah Subhanahu. Jadi inilah makna dalam Al-Quran. Pertama, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, dengan syariat. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Wa maulakum, dia Allah adalah pemimpinmu. Berpegang dengan Allah, menghilangkan wujud-wujud wujud selain Allah, termasuk wujud diri kita, baru kita dapat pegang. Tadi tarekat ini untuk menghilangkan wujud diri kita, wujud selain diri, supaya kita dapat berpegang dengan para hadirin sekalian. Banyak itu dalil-dalil dalam Al-Quran untuk menganjur kita supaya kita harus dapat memahami itu tarekat. Fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Jadi lari kamu kepada Allah. Bagaimana cara lari? Itu dengan jalan bertarekat, supaya kita bisa terlihat Allah dan sifatnya dan keberadaannya dan hilangnya. Orang-orang yang mengamalkan tarekat dengan baik, mengamalkan tarekat baik, memang bersuluk dengan makna memperjalankan kemauannya kepada Allah untuk menghilangkan satu kepada lain Allah. Tidak ada dia berkemauan kepada lain Allah dan kepada dirinya. Dengan demikian barulah dia bersambung dengan Allah. Arti apa yang di dalam wujud Allah. Jadi kita harus lari dari yang fana kepada yang baka. Dunia ini fana. Apa yang ada di dunia ini fana. Harta benda fana. Rumah besar, istri fana. Dan diri kita juga fana. Jadi kita tak boleh yaitu bersama dengan yang fana. Kita harus dapat bersama dengan yang baka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna tarekat. Jadi tarekat itu dengan kita bertarekat dapat untuk memperbagus akhlak. Kita tahu bahwa semua itu datang dari Allah. Jadi kita tidak perlu dengki. Karena itu dia datang dari Allah. Sudah tertulis di dalam ilmunya. Sudah ada dalam kadarnya. Ilmunya yang azali. Pada sebelum ada kita ini, kita tidak perlu dengki. Dan tidak perlu kita sombong. Karena untuk apa kita sombong? Karena apa yang ada kita ini adalah pemberian Allah, bukan milik kita, adalah milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepada Allah kami kembali.
Jadi sifat-sifat Pancasila fitnah sama kita, insya Allah dengan pengamalan tarikat yang bagus, supaya huzur hati kita di hadapan Allah, supaya terlihat kasih sayang Allah dalam hati kita, supaya kita dapat berjinak dengannya dan lupa dengan lainnya. Hanya perlu bagi kita untuk bertarikat dan mengamalkan. Tapi kita berguru atau masuk tarikat, berguru kepada pimpinan tarikat, memang pimpinan tarikat yang benar. Dia melakukan itu bukan untuk keuntungan dirinya, bukan untuk maksud dirinya, tapi dia melakukan itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan mencintai. Jadi bagi kita semua dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan tarikat. Abdurrahman Al-Ahdari di dalam kitab Jahan Makmum mengatakan, Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil adiyah. Alangkah baiknya tarikat sufi, tarikat yang membawa kepada hakikat. Jadi tarikat saya lihat kebanyakan sekedar membawa kepada syariat. Syariat ya juga, tapi tarikat yang membawa kepada hakikat. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil adiyah. Karena tarikat itu dapat menunjuki kamu kepada martabat yang tinggi. Jadi martabat yang tinggi diperoleh dengan tarikat. Apa itu martabat yang tinggi? Yaitu ma'rifat. Apa itu martabat yang tinggi? Yaitu akhlak-akhlak yang bagus. Jadi tarikat dapat membawa kita martabat yang tinggi, akhlak yang bagus. Kita bisa zuhud, bisa cinta kepada Allah, bisa kita selalu menyaksikan Allah. Kita dapat bermakrifat. Ada yang saya Allah itu masuk dalam lahir dan hati kita. Maka kita dapat bersama Allah di dalam mengarungi kehidupan. Kemudian setelah nantinya Anda bertarikat, karena yang menjadi pengamalan tarikat ini adalah zikir, tapi sebenarnya bukan hanya zikir, karena salat itu juga zikir, membaca Quran juga zikir, doa juga zikir, bertasbih, bertahmid, tahlil itu juga zikir. Jadi dalam berzikir itu hati kita huzur kepada Allah, menyaksikan keberadaan. Dalam kita salat itu zikir juga seperti itu. Cuma zikir yang makruh di dalam tarekat ini beda-beda. Kalau zikir Naqsyabandi, zikir yang makruh padanya itu menyebut Allah dalam hatinya. Dia yang menyebut adalah hatinya. Dia tidak bersuara Allah dalam hatinya. Dan juga mengingat makna, yaitu zat menciptakan langit dan bumi, dan dia ini penyebab ada semua itu adalah dari zat Allah. Jadi Naqsyabandi banyak yaitu mengarahkan kita zikir hati, zikir tersembunyi, seperti wukuf, murakabah, zikir tersembunyi. Jadi kalau Syatari itu dia juga diri untuk berzikir, menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kalimat Islam, kalimat tauhid. Zikir la ilaha illallah itu juga dapat meredam kabar-kabar nafsu. Artinya keinginan itu untuk meredam keinginan nafsu.
dan untuk menghilangkan kata-kata hati, ingatan-ingatan ini di saya begini ya, bagaimana saya. Jadi dengan berkat kita berzikir la ilaha illallah, bisa kabar-kabar langsung hilang dan kata-kata hati, sehingga kita mudah mendapat cahaya nur dari Allah Subhanahu. Jadi maka dianjurkan kepada Anda semua untuk dapat berzikir ratib seribu. Karena dengan zikir itu buahnya nur. Nur itu masuk ke dalam hati kita, sehingga dapat menghancurkan, menghilangkannya batal-batal yang tumbuh di dalam hati. Artinya penyakit-penyakit nafsu bisa hilang, keinginan untuk berbuat maksiat juga hilang. Bahwa kita ingin untuk berbuat taat, selalu ingatan kita tidak lupa-lupa kepada. Jadi di dalam tasawuf, siapa belum sampai ya perjalanan batinnya kepada fana dan batin, pada zahir tauhid hakiki, maka hidupnya sia-sia. Baik dia itu punya penjabat, ilmuwan, profesor, doktor, kalau perjalanan batinnya telah sampai kepada fana dalam hadidah dan bakah dengan Allah, artinya dia dapat hidup bersama Allah, maka hidupnya itu sia-sia. Nah, inilah perlu bagi kita untuk memahami tarekat dan memasuki tarekat. Jadi paling kurang bagi Anda, walaupun itu cahayanya belum dapat, Anda berhabita sajalah. Di samping beramal berhabita, artinya mengingat guru, ingat supaya Anda dapat menyangkutkan diri Anda dengan diri guru, nafsu Anda dengan nafsu, supaya Anda dapat yaitu menuntut istimdad, bantuan dari guru pada batin Anda. Ahwal Anda kaitkan dengan ahwal guru. Jadi kelakuan hati Anda dikaitkan dengan kelakuan hati guru. Dapat istimdad dengan guru, mendengar ucapannya, dan juga dapat kita bermakam dengan makamnya, supaya kita bersamanya untuk duduk di hadapan Allah. Jadi lagi karena tarekat Naksabandi ada tarekat yang kita akan pelajari dalam manhaj, kita juga bisa bertasarruf syekh melakukan kepada kita secara kerohanian, supaya kita benar-benar berada di hadapan. Barangkali demikianlah sedikit penyampaian ulasan tarekat kepada kita semua. Bila mana ada pertanyaan atau tambahan atau saran, ada persilakan. Untuk tanggapan atau saran dari Ketua Panitia kita malam hari ini, Bapak Sudirman Dianto, kepada Bapak Sudirman Dianto kami persilakan dengan segala hormat.